Udah nggak? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Pada Bapak Wahyu selaku Ketua Bidang Tugas Akhir dan yang saya hormati kepada Bapak Dudi Fitriyadi selaku penguji 1, dan yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Idris selaku penguji 2. Jumat 17 Juli 2019, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul penggunaan Node CMU ESP8266 melalui Telegram level air. Dan perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Hafiz. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah dipersilakan untuk mengikuti sidang. Yang pertama, latar belakang yang pertama adalah Presentasinya mana? Jan, presentasinya tampilkan. Nggak ada slide ya? Slide-nya ada nggak? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Oh, belum, Pak, belum diklik tadi. Oh ya, lanjut. Lupa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua, tidak banyak yang menggunakan. Bahan jadi harga mahal, maka yang terjadi adalah kurang peminat. Tujuan saya membuat tutorial ini adalah memperkenalkan supaya banyak yang menggunakan. Yang ketiga, harga murah, produk unggul dengan tujuan bisnis sehingga banyak peminatnya. Tugas akhir, water level control. Water level control adalah sensor pendeteksi ketinggian level air dalam sebuah tangki ESP8266 yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi ESP8266 di dalamnya. Komponen yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik yang dikendalikan oleh arus pertegangan rendah pada mikrokontroler. Diagram di sini adalah digunakan untuk mengirim pesan atau notifikasi keadaan level air berbasis IoT. Arduino IDE, sebuah aplikasi untuk memprogram dan mengupload ke board mikrokontroler seperti Arduino Uno, Arduino Nano, dan Node MCU. Kabel jumper, kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen perangkat IoT. Dan alat, bahan dan alat, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang pertama yang saya gunakan adalah ESP8266. Yang kedua, mesin pompa air mini yang bertegangan 5 volt. Yang ketiga, resistor. Resistor yang digunakan adalah 1 ohm. Relay 2 pasang. Yang kelima, water level flow sensor. Yang keenam, yang ketujuh, PC. Dan perangkat lunaknya adalah bot Telegram, Arduino IDE, dan Linux Ubuntu 1804. Tugas akhir, planning, alat dan bahan. Ketiga, pembuatan project. Yang keempat, pembuatan program. Selanjutnya, pengerjaan tugas akhir, analisa masalah yang dimulai dari pertama dan pekan kedua. Selanjutnya, penentuan judul mulai dari April pekan kedua sampai pekan ketiga. Alat dan bahan ini berlangsung pada pekan keempat bulan April. Pengerjaan proyek TA ini berlangsung pada pekan pertama
sampai pekan keempat bulan Mei. Pembuatan laporan TA ini berlangsung pada April minggu keempat sampai dengan Juni pekan pertama. Ini pembuatan slide-nya berlangsung pada pekan kedua bulan Juni sampai awal bulan Juli. Bimbingan TA ini berlangsung dari pekan kedua bulan April sampai dengan Juni, dan sampai sekarang masih bimbingan TA. TA selesai Juni minggu ketiga sampai minggu keempat. Pencapaian tugas planning sudah, penyiapan bahan, alat dan bahan. Yang keempat, perakitan proyek yang masih berlangsung. Ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi tinggian level air yang dihubungkan dengan Node MCU SCP-8266. Dan selanjutnya water level control. Di sini sistemnya yang bekerja adalah jika dari mesin melalui yang di tengah ini water flow sensor. Nah, di sini yang berfungsi sensor pendeteksinya yang akan disambungkan ke dalam tangki, sehingga di sini kita dapat mengetahui seberapa tinggi ketinggian air dan seberapa rendah ketinggian air. Selanjutnya kesimpulannya adalah mengontrol ketinggian level air melalui sistem IoT berbasis Telegram, sehingga memudahkan untuk mengetahui dan mengecek ketinggian air tanpa harus mengeceknya langsung ke lapangan. Yang kedua, mengembangkan sistem monitoring ketinggian level air yang dapat diimplementasikan secara universal atau menyeluruh. Suatu sistem untuk memberikan informasi atau peringatan dini apabila pada bak penampungan air sudah mulai habis atau penuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Konjan, terima kasih atas paparan presentasi tugas akhirnya. Untuk Dewan Penguji, dipersilakan untuk memberi pertanyaan dan masukan kepada saudara Konjan. Pak Idris. Terima kasih Mas Fauzan. Cakep ini kok presentasi. Tugas akhirnya cakep, bagus. Ini juga nanti bisa berfungsi untuk teman-teman yang memang kerjaannya di air, khususnya orang-orang Sunda nih yang sering ke air. Ya, yang saya mau tanyakan adalah tentang notifikasi tadi tuh, notifikasi dengan telegramnya seperti apa? Apakah ada API yang diinstalin di IoT-nya atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dicatat dulu Konjan. Yang kedua, ya. Yang pertama udah yang pertama udah ya. Apa Pak yang pertama tadi? Wah, yang pertama untuk notifikasi level air ke telegramnya itu menggunakan apa? Ke telegramnya itu menggunakan apa gitu. Jadi telegramnya mendapat notifikasi bahwa level air sudah naik gitu. Lalu bagaimana menghentikan alat? Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana alat itu bisa dihentikan kalau misalnya level airnya itu sudah full, sudah penuh. Apakah dengan manual atau dengan menggunakan aplikasi IoT tadi, misalnya menutup dan membuka keran kembali agar airnya berhenti atau untuk menambah air. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya Pak. Pak Idris, terima kasih. Ya, Konjan bisa jawab. Yang saya izin menjawab Pak.
soal yang pertama. Ya, Yang dihubungkan Telegram itu melalui bot Telegram. Kita menggunakan bot Telegram yang akan dibuat programnya melalui digabungkan dengan seperti yang dibuat, sehingga notifikasi yang akan dikirim adalah misalnya contoh gini, Emang apa? tekanan air hampir penuh, matikan, dan yang bawahnya itu tulisan air sudah penuh atau masih berlanjut, kayak gitu Pak. Oke, berarti di aplikasi ada untuk mematikan dan menyalakan air ya? Iya Pak, nanti dikirim, kita itu ada notifikasinya dikirim yang melalui not MPU S8266, dikirim melalui bot Telegram. Kita mengeksekusinya melalui Telegram. Berarti boot Telegramnya butuh server boot Telegram ya? Ya, butuhnya yang server Telegram. Sehingga tidak perlu menggunakan WiFi. Menghubungkannya ke Telegram. Mungkin bukan tidak menggunakan WiFi, tapi pasti dia menggunakan internet gitu kan? Alatnya itu pasti terhubung dengan koneksi internet. Terus juga HP-nya kan juga terkoneksi dengan internet kan? Ya. Ya, menggunakan WiFi atau dengan paket data kan ya itu hanya ini aja kan, cara untuk terkoneksi, ya kan? Ya. Boot Telegramnya diinstalnya pakai Windows apa pakai Linux? Di Linux Ubuntu. Oke. Codingannya gimana codingannya? Apa codingan jadi atau codingan sendiri? Codingan ada yang lihat di Google, terus di PC. Terus ada yang di Google itu yang pakai Blink. Oh gitu, pakai Blink. Nah, yang ini pakai Telegram. Belum selesai Pak programnya. Belum selesai. Ya, kemarin kan udah bikin, tapi masih. Ya, Pak Wahyu cukup saya. cukup Pak Idris. Oh, Terima kasih itu Pak, izin yang menjawab yang nomor 2 tadi. Oh, nomor 2. Oh, nomor 2 masih ada Pak Idris. Yang nomor ya, silakan. Yang nomor 2 itu tadi sama yang pas notifikasi dari Telegram masuk, kita mengetikkannya melalui Telegram juga. Ntar kayak gini, dibikin kayak misalnya kayak HTML-nya itu kalau air sudah hampir penuh, matikan. Apa terus yang bawah selama air itu banyak gitu Pak. Yang penting, yang utamanya ntar dikirim notifikasi bahwa sedini mungkin bahwa sebelum air itu penuh sudah ada notifikasinya yang masuk ke Telegram. Oke. Lanjutnya Pak Dudi mungkin? Nggak mungkin yuk, pasti yuk. Bukan pasti mungkin, ya. pasti, iya. Harus mengajukan pertanyaan. Oke, Pojan, saya mau bahas di tweetnya dulu nih, di laporannya dulu nih ya. Nah, di latar belakang itu kamu membandingkan alat kamu itu dengan kondisi sekarangnya tuh dengan apa? Dengan alat yang sama, ya, atau yang kondisi sekarangnya nggak pakai sensor gitu, nggak pakai kontrol atau gimana nih? Kan ini untuk kontrol torrent ya? Ya. Ya kan? Kontrol torrent kan? Ya. Nah ini kamu membandingkannya dengan torrent yang nggak pakai kontrol, ataukah torrent yang sudah pakai kontrol tapi bukan alat kamu gitu? Saya pengen tahu ini gimana nih kondisi saat ininya?
pakai itu Pak, pakai yang roll, cuma beda apa itunya, beda sensornya. Kan kebanyakan ada yang pakai sensor ultrasonik, medianya pakai buzzer. Pakai apa? Speaker kecil itu, buzzer yang speaker kecil tuh Pak. Buzzer. Dan sensor ultrasonik Sensornya yang ultrasonik. dipakai. Nah, kebanyakan dipakai yang pakai sensor ultrasonik. Oke. Sensor debit air dan sensor lihat. Oke. Sekarang artinya ini berarti kondisi sekarang adalah udah pakai water level control juga ya, tapi bukan istilahnya bukan punya kamu. Nah, sekarang ya itu apa kelemahannya? Selain harganya mahal, oke, ini harga mahal, oke. Terus yang lainnya apa? Jangan kurang dikenal. Ini apa ya? Nggak ilmiah banget gitu. Oh, kurang dikenal, nggak banyak menggunakan gitu loh. Tapi secara teknisnya apa sih kelemahannya dibanding punya kamu gitu? Kalau barang harga mahal, oke lah, masih terima. Apa kelebihan barang kamu ini, alat kamu dibanding yang tadi yang pakai ultrasonik itu apa kelebihannya? Kalau yang ultrasonik sama bedanya itu gini Pak, kan kebanyakan yang dipakai itu yang pakai wifi. Saya itu komponennya langsung dihubungkan ke Telegram sehingga tidak perlu lagi. Enggak lah, itu wifi kan cuman media jaringan doang. Ya, itu nggak terlalu ini. Saya justru pengen tuh, itu apa kelebihan alat kamu dibanding yang sekarang selain dari harganya katakanlah lebih murah misalnya. Ya, harga kadang-kadang bisa diabaikan tuh. Harus ada kelebihan teknisnya apa? Ya, kecuali kamu membandingkannya dengan alat yang katakanlah yang pakai pelampung gitu loh misalnya. Ya. Pakai pelampung, oke. Kamu bandingkan dengan yang pakai pelampung. Wah, kalau pakai punya alat saya bisa ngecek nih status sekarang gimana misalnya. Ya, bisa dikontrol. Kalau yang pelampung biasa kan nggak bisa. Nah, sekarang misalnya yang tadi pakai ultrasonik bisa dikontrol juga nggak? Kontrolnya itu otomatis Pak. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa kita pakai aplikasi misalnya, bisa ngontrol pakai smartphone gitu, bisa nggak? Bisa. Kalau yang itu kalau mau dihubungkan ke smartphone pakai Blink. Enggak, yang itu, yang ultrasonik itu loh. Bisa. Nah, makanya saya ingin tahu kenapa alasan kamu harus pakai alat ini dibanding yang itu. Kalau sama-sama seperti itu kecuali harga misalnya, ya nggak terlalu ini gitu loh maksud saya. Kecuali harga ya, makanya kecuali kamu punya kelebihan lain tuh dibanding alat yang sudah ada. Ya, kecuali kamu membandingkannya dengan alat yang manual tadi tuh, misalnya cuma pakai pelampung. Iyalah, pelampung kan cuma sekedar gitu doang. Ya, namanya manual. Oke, itu banyak kelebihannya punya kamu. Gitu. Ya, jadi kamu harus tahu kondisi yang sekarang itu apa gitu loh. Terus kelebihan punya kamu apa? Kan kamu ingin apa menjadi solusi dari masalah yang ada sekarang. Nah, misalnya tadi kamu bandingkannya mau pakai yang dibandingkan dengan alat yang pakai ultrasonik. Nah, emang masalahnya apa dengan yang ultrasonik selain harganya mahal misalnya? Ya, ada enggak kira-kira yang urusannya dengan teknis lah, secara teknis itu apa? Ya, jangan-jangan yang ultrasonik lebih canggih lagi dibanding punya kamu. Takutnya begitu, ya, itu. Ya, jadi kamu harus ini dulu. Ini kamu bandinginnya dengan yang manual, yang cuman pelampung doang, ngeceknya pakai pelampung. Kan sekarang umumnya kayak rumah saya kan pakai pelampung doang tuh. Kalau pelampungnya udah ini dia otomatis stuck gitu kan, mati nih. Ya kan? Tapi saya nggak tahu nih. Sekarang level torrentnya udah sampai mana kan nggak ketahuan. Ya kan, nah gitu misalnya gitu ya. Jadi kamu ini harus pastikan dulu nih, kamu membandingkan dengan kondisi sekarangnya itu
yang manual bener atau yang memang sudah pakai alat apa tadi otomatis juga tapi mahal doang gitu istilahnya ya, gitu ya. Kan kamu ingin membuat suatu project yang menjadi solusi kan gitu ya. Kalau solusinya udah di handle oleh alat sekarang, nggak main lagi kamu bikin alat gitu istilahnya. Selain harganya doang yang beda, ya. Nah ini juga maksudnya gini, makanya ini tujuannya itu membuat alat yang dapat misalnya mengontrol, dapat langsung melihat status, ada notifikasinya gitu loh. Ya selain dari harga nih, jangan kayak begini terkenal banyak yang gunakan, nggak terlalu ini nih. Ya kalau bisa yang secara teknisnya kamu benar-benar menjadi solusi. Ya bisa dikontrol, bisa ada notifikasinya gitu loh. Kayak gitu, bisa dikontrol pakai smartphone, lebih mudah penggunaannya gitu loh, yang gitu-gitu ya. Coba nanti ininya lebih dini. Oke, sekarang saya ingin tahu nih yang water flow ini untuk apa fungsinya? Water flow itu mengatur itu debit airnya, derasnya kayak gimana. Untuk mengetahui debit air saluran pipanya itu yang akan dihubungkan ke bahan. Ya, fungsinya untuk apa? Biar apa gitu loh maksudnya. Lebih spesifiknya itu buat apa? Kalau water level kan udah jelas nih untuk mengukur ketinggian air nih water level. Ya. Nah, itu misalnya tuh flow apa arus debitnya air itu. Kenapa? Misalnya pengennya debitnya pelan misalnya, itu tujuannya untuk apa? Atau tujuannya biar cepat gitu? Itu tujuannya buat apa itu? Kenapa diatur? Tujuan itu untuk menyesuaikan itu Pak. Misalnya keadaan kita kan airnya sesuai, nggak terlalu kan misalnya ini nggak perlu mau montauin kan debit airnya itu nggak bisa diatur kencengnya atau pelannya itu airnya masuk ke dalam pipa. Tapi sebetulnya kalau menurut saya kayak torrent gini sebenarnya nggak terlalu penting tuh adanya water flow sensor itu, kecuali misalnya ada apa ya, mungkin kolam ikan misalnya, kalau biar ikannya lebih banyak gerak misalnya, saya nggak tahu juga ya. Tapi di sini memang yang paling pentingnya adalah level sensor sebetulnya ya. Flow sensor mungkin nggak ada juga nggak apa-apa ya, betul kan? Iya. Ya kan, cuman nggak tahu kamu ngapain nambahin itu, sebetulnya nggak terlalu di sini nggak terlalu berguna juga kalau di torrent ya, kalau menurut saya nih ya. Oke, kemudian pencapaian berarti udah nyampe mana nih? Itu rakit Pak. Baru rakit. Ya. Program udah program. Sama bikin program. Oh, programnya udah. Programnya udah bikin. Ya, tapi pas belum dicek kan karena proyeknya lagi perakitan. Itu untuk buat telegramnya udah. Buat telegramnya baru Belum juga. belum digabungin ke bot telegram. Oh, belum. Tapi udah ada programnya ya. Udah. Oke. Berarti yang kamu kan pakai Blink ya? Pakai telegram yang kalau Telegram, sorry. Kok Blink aja? Telegram ya, Telegram. Sorry, perakitan berarti baru ngerakit, berarti yang belum uji coba ya. Kan program udah. Uji cobanya belum. Udah, kan? Uploadnya udah, tapi yang masuk ke digabungin bikin yang program botnya buat ke telegramnya belum. Oh, ya. Oke deh. Ya. Karena di sini kan kalau saya lihat nih kesimpulan kan hanya untuk ngecek level air doang nih, makanya flow itu buat apa tuh? Ngatur debit air itu kayaknya nggak terlalu ini. Ya. Oke. Pak Wahyu, terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih masukan dan pertanyaannya.
Untuk Ojan, kira-kira ada kata penutup untuk kami di sini. Ya Pak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini PA-nya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.